Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam menyelesaikan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Pico CTF. Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita bisa menjadi lebih runtun. Baik, seperti biasa, kita akan buka portal Pico CTF kita di picoctf.org. Bagi Sobat Flagger yang belum mengetahui apa itu Pico CTF, silakan kunjungi website mereka, lakukan registrasi, kemudian sign in. Kita akan lanjutkan pada kategori kriptografi. Kita akan coba selesaikan tantangan New Caesar dalam kategori kriptografi. 60 poin. We found a brand new type of encryption. Can you break the secret code? Wrap with Pico CTF. Kita akan diberi sebuah ciphertext, kemudian kita diberi algoritma untuk enkripsinya. Kita lihat petunjuknya. How does the cipher work if the alphabet isn't 26 letters? Even though the letters are split up, the same paradigm still apply. Untuk menyelesaikan tantangan kali ini, Sobat Flagger harus memahami lebih dulu apa itu Caesar cipher. Caesar cipher sebenarnya adalah sebuah teknik enkripsi yang cukup primitif, hampir sama dengan ROT13, tapi Caesar cipher pergeseran shift-nya bisa kita atur. Kalau ROT13 itu selalu 13. Dari A menjadi D, itu pergeseran shift-nya adalah 3. Kita akan lihat teknik enkripsi yang disertakan dalam tantangan kali ini, karena pada petunjuknya, alfabet yang diberikan itu tidak 26. Kita akan copy link, saya akan buka sebuah terminal. Saya coba buka menggunakan Vim New Caesar. File yang disertakan dalam tantangan Pico CTF kali ini adalah teknik mengenkripsi karakternya. Diharapkan jika Sobat Flagger paham tentang teknik enkripsinya, Sobat Flagger bisa melakukan reverse untuk melakukan proses decode-nya. Nah, kita akan coba pahami bagaimana teknik enkripsinya. Import string. Lower offset sama dengan ord A. Kita akan lihat ord A itu apa. Saya akan buka satu terminal baru. Saya akan gunakan Python 3. Saya akan import string. Kemudian saya ingin lihat lower offsetnya itu berapa. (97). Bilangan biner ini kalau dibuat desimal itu 97, berarti setiap karakter yang nanti akan kita coba decrypt akan dikurangi dengan lower offsetnya. Saya akan buat sebuah variabel A sama dengan F ord A 08B. Kita akan coba print nilai A-nya. Kita akan lihat source code-nya lagi. Pada fungsi encode, ternyata karakter yang kita akan olah itu dipecah menjadi dua bagian, 4 bit pertama dan 4 bit kedua. Int A 4 bit pertama dalam biner. Kemudian ini adalah 4 bit pertama dan 4 bit berikutnya. Akan saya balik posisi titik 24-nya sehingga karakternya menjadi 6 dan 1. Kemudian di sini ada alfabet string lowercase, akan saya coba copy. Saya akan coba print apa isi alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Hanya 16 alfabet. Makanya tadi di petunjuk Pico CTF-nya, letter yang digunakan itu tidak 26 A sampai Z, tapi hanya A sampai P. Ini cukup menyulitkan karena kita tidak biasa mengolah karakter itu hanya 16
alfabet saja. Biasanya kan kita kalau mengolah itu A sampai Z ya. Tapi ini hanya sampai P. Ya baiklah, karena ini mungkin teknik enkripsinya dibuat seperti itu. Kita akan lihat alfabet ke-6 dan alfabet ke-1 itu apa? Alfabet 6 adalah G dan alfabet 1 adalah B. Sehingga enkripsi untuk alfabet A itu sama dengan GB. Saya akan gunakan Gini untuk memahami proses enkripsinya. Karena kita tidak mungkin melakukan proses deskripsi jika kita tidak paham enkripsi yang digunakannya. A, nilai offsetnya adalah 97, yang kemudian ini menjadi 0110 0001. Kemudian dipecah menjadi 2, 0010 dan 0001. 6 dan 1. Kemudian kita akan susun berdasarkan urutan alfabetnya. Kita mulai dari A itu sama dengan 0, sehingga karakter ke-6 itu adalah G, dan karakter ke-1 itu B. Teknik dekripsinya berarti kita tinggal balik algoritma enkripsinya. Dari GB, kita jadikan 61, kemudian kita jadikan 0110 0001, kemudian kita jadikan dia nilai offsetnya 97, dan akhirnya dia menjadi A. Kemudian proses shift-nya dia menggunakan modulus panjang alfabet. Panjang alfabet adalah 16. Baik, setelah kita paham tentang algoritma enkripsinya, kita akan buat sebuah file Python untuk melakukan proses dekripsinya. Kita akan gunakan Gini saja. Ini saya hapus. Sedikit banyak saya akan mengambil logika dari enkripsinya untuk melakukan proses dekripsinya. Impor string lowercase offset sama dengan ord A. Kemudian alfabet akan saya copy saja. Kita akan buat sebuah fungsi decrypt B16 decode encryption. Dec sama dengan for i in ring 0, len encryption binary n1 sama dengan ord encryption i dikurangi lower case offset. Saya akan copy. Untuk N2 nya kita akan maju satu karakter plus 1, karena kita akan mengambil setiap 2 karakter untuk coba kita dekripsikan. Dec chr N1 kita ambil 4 bit paling depan, kemudian kita gabung dengan N2, itu adalah 4 bit yang belakang. Return dec. Kemudian untuk fungsi shift-nya saya akan ambil dari teknik enkripsinya. Kemudian karakter yang akan kita dekripsi saya ambil dari tantangan Pico CTF-nya. For key in alphabet karakter for i, c in enumerate encryption. Enumerate encryption itu adalah panjang dari enkripsi yang akan kita dekripsikan. Karakter shift key modulus len key. Kemudian kita bawa karakter yang sudah kita susun tadi ke fungsi decode. Flag sama dengan B16 decode karakter. Kemudian kita
print hasilnya. Karena percobaan ini akan sebanyak 16 kali, maka supaya tidak membingungkan, saya beri pembatas. Saya cek dulu. Sudah betul kelihatannya. Kita akan copy. Saya akan pindah ke terminal untuk membuat sebuah file Python. Coba.py. Saya paste. Saya simpan. Kemudian saya coba jalankan. Ada beberapa percobaan yang tidak berhasil mencetak output. Nah, kita akan hilangkan saja yang tidak berhasil mencetak output ini, supaya yang tertinggal hanya kemungkinan yang bisa kita coba ke Picogame. Akan sedikit saya modifikasi file Python-nya. Saya akan tambahkan script di sini. If all c in string printable for c in flag. Nah, print flag-nya akan saya dorong supaya hanya bisa menampilkan string yang dapat di print saja. Saya akan simpan. Saya akan jalankan kembali coba.py. Hanya ada dua kemungkinan flag, tapi sepanjang saya mengikuti turnamen Pico CTF, saya belum pernah menjumpai sebuah flag dengan bentuk seperti ini. Saya akan lebih memilih opsi kedua. Saya akan coba masukkan ke Picogame-nya. Pico CTF, saya paste di antara bracket-nya. Kemudian saya submit. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan New Caesar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.